anjing. Halo sahabat Asik Movie, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan hati yang bakoh ya teman-teman. Oke, kali ini saya Mimin Asik Movie akan menceritakan alur film India. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang menderita gangguan jiwa dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa oleh pamannya. Dan setelah keluar dari sana, dirinya harus kembali berbaur dengan masyarakat. Untungnya ada sahabatnya yang senantiasa menemani. Namun tak disangka, dirinya malah dituduh membunuh wanita yang ia cintai. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari tonton kita. Film diawali diperlihatkan ada seorang pemuda yang sedang duduk di sebuah jembatan, dan di tengah-tengah mereka terdapat sebuah karung yang isinya adalah orang, dan kedua orang itu bernama Panci dan Guli. Lalu keduanya bangkit dan melemparkan karung itu, dan inilah dia film Panci yang rilis pada tahun 2021. Lalu adegan mundur untuk menceritakan semua yang telah terjadi, dan diperkenalkanlah seorang yang bernama Panci, seorang pria dewasa yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, tepatnya direhabilitasi. Panci mengidap gangguan mental yang membuatnya seperti orang stres. Namun sebenarnya dia masih paham dan mampu membedakan orang yang baik dan jahat. Di situ Panci dijemput oleh pamannya yang bernama Raja Ram. Dan setelah sampai rumah, Panci langsung pergi ke tempat lotre. Dia langsung mau beli lotre tersebut. Namun meski tidak menang, ia tetap tersenyum. Melihat itu, semua orang yang di sana mengata-ngatai dirinya bahwa Panci punya masalah dengan otaknya sendiri. Jadi dia disuruh pergi saja ke dokter ketimbang ke tempat lotre. Panci yang polos kemudian pergi ke sebuah tempat praktek dokter dan menunggu di sana. Di sana juga ada ibu dan anak yang sedang menunggu. Namun karena tidak ada tempat duduk, mereka pun duduk di lantai. Ibu dan anak itu malah dimarahi oleh dokter, padahal anak itu sedang dalam keadaan darurat dan butuh pertolongan pertama. Namun dokter tidak peduli dan menyuruhnya untuk antri. Sementara Panci yang datang duluan tapi tidak butuh apa-apa justru dilayani duluan. Setelahnya, ketika dokter itu akan pulang, Panci sudah menunggunya. Sang dokter kemudian mengeluarkan pistolnya. Namun Panci dengan kemampuannya berhasil mengambil pistol tersebut dan menembak si dokter itu. Hal itu dilakukannya karena telah membedakan perlakuan pada ibu dan anak siang tadi. Panci lalu naik taksi untuk pulang, dan di tengah perjalanan sopir Panci terlibat perkelahian dengan beberapa orang. Panci yang awalnya tidak mengurusi kemudian dengan polosnya mendekati dan berkata harusnya si sopir bisa memukul paling tidak satu di antara lawannya. Lalu Panci memberikan contoh dan berkata bahwa dengan melawan maka mungkin beberapanya akan takut, sementara yang harus diincar adalah orang yang dari tadi tertawa. Lalu Panci mengeluarkan pistolnya dan menembak orang yang tertawa di depannya. Semua orang di situ langsung kabur, sementara Panci hanya tersenyum saja melihat korbannya. Kemudian Panci pulang dan lagi-lagi dirinya hanya tersenyum melihat pamannya yang sedang tidur. Dia lalu teringat saat masih kecil dia mencabut tompel pamannya dengan menggunakan sebuah tang agar pamannya terlihat lebih ganteng. Keesokan harinya Panci menemui sahabatnya yang bernama Guli. Di situ Guli memberitahu bahwa Gora sepupunya Panci akan segera menikah. Panci baru tahu hal itu. Ia pun segera pergi ke toko milik Gora dan membeli manisan lalu membagikannya ke pelanggan di toko kuenya Gora. Gora adalah anak dari Raja Ram, yang berarti dia adalah sepupunya Panci atau bisa dibilang adik sepupunya Panci. Lalu adegan berpindah, terlihat Raja Ram dan istrinya sedang berbincang-bincang. Di situ diketahui bahwa mereka memiliki 5 toko, namun yang 3 adalah milik Panci yang merupakan warisan dari mendiang orang tuanya, dan salah satunya yang Gora tempati. Di sisi lain, Panci terus mengirimkan manisan pada pelanggannya, dan tak lupa ia juga memberikan kepada Guli. Kemudian keduanya pergi ke rumah calon istri adiknya, dan di situ Panci menembakkan pistol untuk memancing orang-orang keluar agar dia tahu berapa anggota keluarga iparnya itu. Dan ternyata hanya ada ibu dan 2 anak gadis. Yang pertama akan dinikahkan dengan Gora, dan yang kedua bernama Salu. Salu sangatlah cantik, hal itulah yang langsung membuat Panci terpesona. Rupanya usut punya usut, Salu juga akan dijodohkan untuk Panci, namun dia belum diberitahu. Saking tergila-gilanya, Panci terus menunggu di depan rumah Salu, bahkan hingga malam hari. Hal itu dilakukannya hanya untuk memandangi gadis pujaannya. Ia juga sempat terlibat perkelahian dengan pemuda sekitar, namun nyatanya Panci masih terjaga hingga pagi hari. Di sisi lain, Raja Ram yang telah merencanakan perjodohan itu, Gora sengaja dinikahkan dengan orang paling tua demi warisan keluarga
tersebut. Raja Aram jugalah yang selama 7 tahun ini telah memberikan obat ke Panci agar jadi stres sehingga direhabilitasi. Semua itu dilakukan demi toko-toko warisan milik Panci agar dia kuasai sendiri. Mendengar hal itu, Gora tak setuju karena dirinya sebenarnya bersimpati kepada Panci selaku kakak sepupunya. Panci terus mengawasi Salu dari jauh dan dirinya sambil tersenyum. Bahkan saat pernikahan Gora dengan kakaknya Salu, Panci menggunakan pakaian yang paling bagus dan tersenyum sumringah hanya untuk menatap Salu. Pernikahan Gora tak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga, namun juga bagi Panci, terutama di malam hari saat para tetangga berkumpul. Panci diejek untuk segera menikah, namun Panci tidak ambil pusing karena dia sudah tahu gadis yang ia sukai. Salu kemudian menjadi primadona di lingkungannya Gora. Panci pun tak tinggal diam, ia duluan ke tukang foto untuk melihat fotonya Salu yang kemarin. Dan lagi-lagi Panci menggunakan jalan kekerasan karena diremehkan oleh tukang foto itu, yang pada akhirnya Panci berhasil mendapatkan apa yang dia mau, yaitu sebuah foto Salu yang sangat besar yang kemudian disimpannya di kamarnya. Tak lama kemudian ia tahu kalau Salu akan main ke rumah. Panci dengan semangatnya pergi ke tukang cukur rambut. Ia lalu potong dengan gaya yang paling keren menurutnya. Ia menunggu Salu dengan antusias. Bahkan ketika Salu datang, Panci terus mengawasinya dari jauh. Saat Salu keluar untuk olahraga, Panci juga mengikutinya dan melihatnya bermain bola dengan para pemuda desa di sana. Hatinya sedikit kesal karena cemburu pada para pemuda itu seperti mencoba PDKT dengan Salu. Dan ketika Salu sudah pulang, Panci langsung memberi pelajaran pada pemuda-pemuda tadi. Salah satunya adalah John yang mencoba meminta pertemanan di Facebooknya Salu. Panci mencoba minta saran ke Guli. Guli menyarankan dirinya untuk mengatakan langsung ke Salu kalau ia menyukainya. Dan tanpa basa-basi, Panci langsung menemui Salu dan akan menyatakan cintanya. Namun ketika di hadapan Salu, Panci terdiam 1000 bahasa dan tak berhasil menyatakan cintanya. Kemudian Panci pun pergi dengan perasaan yang masih berdebar di dadanya yang sangat kencang. Ia kembali ke Guli. Guli pun menyarankan agar dia memberikan hadiah kepada Salu. Lalu Panci pun mempunyai ide. Lalu Panci pun memberikan hadiah, yaitu foto besar yang ada di kamarnya. Sementara itu Gora dan ayahnya terlibat cekcok hanya karena Gora butuh uang untuk jalan-jalan bersama sang istri. Namun ayahnya enggan memberikan karena ia merasa bahwa dirinya lah yang berkuasa. Gora sendiri sempat mengungkapkan bahwa ini semua sebenarnya bukan uang ayahnya, namun uang Panci. Gora pun marah dan langsung pergi. Di sisi lain, secara diam-diam Panci memberikan hadiah itu saat Salu lengah. Kemudian Salu melihat hadiah itu dan ia sadar bahwa Pancilah yang telah memberikannya. Panci kemudian membantu bersih-bersih di toko bersama Gora. Saat Panci mau pergi, Gora mengatakan akan ada syukuran di rumahnya nanti siang. Rumah pun ramai siang itu dengan tamu undangan yang mau makan. Salu tampak menghidangkan makanan. Dari ekspresinya sepertinya Salu juga memperhatikan Panci. Dan tak lama dari situ Panci mendapatkan telepon dari Salu. Salu berkata jika ia ingin bertemu dengan Panci. Panci dengan semangat langsung memberitahu Guli dan bersiap dengan penampilan terbaiknya seperti pernikahan Gora tempo hari. Lalu Panci datang, terlihat Salu sudah duduk di sana. Panci lalu mengungkapkan kalau dirinya gugup. Ia menjelaskan perasaannya, namun Salu hanya diam tidak menjawab. Ia lalu melihat kacamata Salu dan berkata kalau kacamata mereka mirip, cuman bedanya punya si Panci berwarna hitam sementara punya Salu ini bening. Namun ada yang janggal, Salu tak kunjung bicara. Panci lalu mencoba menyentuhnya. Disitulah Salu ambruk dan diketahui sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian datang para polisi menggerebek Panci dan menjadikannya tersangka pembunuh Salu. Namun di saat perjalanan Panci berhasil kabur dari mobil polisi itu dan pergi ke tempat Guli untuk berlindung. Di sana Guli bertanya kenapa Panci membunuh Salu. Apakah Salu menolaknya? Panci berkata dia tidak membunuhnya. Ia datang ke sana di saat Salu sudah tidak bernyawa. Keduanya kemudian pergi ke sungai tempat Salu dikremasi. Dengan penuh kegalauan dan kesedihan, Panci mengambil syal Salu yang hanyut dan mengenangnya seolah Salu masih hidup.
Guli menyadarkan Panci. Lalu Panci pergi ke TKP dan mengecek kembali di sana. Kemudian ia merasa bahwa pembunuhnya adalah John, karena John yang berusaha mendekati Salu. Kemudian tanpa bukti yang kuat, Panci langsung menemui John dan menghajarnya. Hal itu direkam oleh para warga yang melihat. Guli langsung membawa Panci kabur agar tak dikejar oleh warga. Video itu pun viral dan tak lama kemudian John ditemukan tewas. Dan kembali Pancilah yang dituduh membunuhnya. Pihak keluarga mengaku ke polisi bahwa Panci bisa saja melakukan semua pembunuhan itu karena dirinya memang agak kurang waras. Di situ Gora ingin mengungkapkan kejahatan ayahnya terhadap Panci, namun ia sendiri tidak bisa. Di sisi lain Guli diinterogasi. Guli berkata ia tak terlibat apapun dengan Panci, walaupun dirinya sering bersama Panci karena dirinya adalah temannya, dan adanya Guli juga berfungsi agar Panci tak melakukan hal yang aneh-aneh. Malam harinya Guli menjemput Panci. Guli berkata bahwa seorang telah mencoba menjebak Panci, namun Panci malah menuduh Guli lah yang melakukannya. Guli pun marah, ia tak akan melakukan hal itu pada Panci, sahabatnya sendiri. Panci mengeluarkan pistolnya namun tidak menembak Guli karena ia melihat kalau Guli tidak berbohong pada dirinya. Kemudian keduanya kabur karena tempat mereka bersembunyi sudah ketahuan. Mereka sempat berpisah. Guli lari ke pasar dan Panci masuk ke taksi yang waktu itu. Untungnya sang sopir ini mendukung Panci. Ketika ada polisi, Panci diperintahkan untuk kabur. Panci pun kembali berhasil kabur dari kejaran polisi. Saat dalam kabur itu, Gora berhasil mengamankannya. Gora pelan-pelan menceritakan apa yang terjadi pada Panci, termasuk stresnya yang dibuat oleh sang ayah yang selama ini memberikannya obat. Ayahnya Gora alias Raja Ram sengaja melakukan itu demi toko milik Panci, dan yang membunuh Salu adalah Raja Ram sendiri. Gora memastikan kalau Panci pasti menemukan kacamata di sana. Gora berkata ia ikhlas ayahnya dibunuh karena itu memang kesalahan ayahnya. Panci pun pergi, namun ternyata ia tidak benar-benar pergi. Ia mengacungkan pistol ke Gora. Ia berkata kalau yang membunuh Salu adalah Gora. Panci tahu Gora membenci ayahnya sendiri, namun dia juga menginginkan toko milik Panci. Saat Salu menelpon, yang tahu soal tokonya adalah Gora. Dan Gora takut Salu akan menceritakan soal ketiga toko hak Panci. Jadinya Gora menyuruh Salu datang lebih awal dengan alasan Panci pasti suka OTW duluan. Dan di saat Salu duluan datang, Gora pun membunuh Salu di sana. Kacamatanya Raja Ram sengaja ditinggalkan oleh Gora agar Panci mengira itu perbuatan Raja Ram karena Panci belum bilang soal kacamata, namun Gora terlebih dahulu mengetahui tentang itu. Panci juga mengatakan kenapa sampai membunuh orang yang ia sayangi, padahal Panci menyayangi Gora dan akan memberikan tokonya semuanya kalau Gora meminta. Sayangnya penyesalan sudah tidak dapat ditebus lagi. Salu sudah tiada dan semuanya sudah sirna menurut Panci. Lalu Panci tertawa bak seorang joker dan terjadilah scene di awal film, dan rupanya yang di dalam karung itu adalah Gora yang masih sekarat. Dengan balasan yang lebih sadis, Panci menendang Gora ke dalam sungai agar dirinya tewas dan tak ditemukan lagi. Film pun ditutup dengan Panci yang memilih untuk memisah dari Guli agar Guli tak dikejar-kejar oleh polisi. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film Panci. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan hanya karena harta kamu menghalalkan segala cara dan mengambil kebahagiaan orang lain. See you.